Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 19 Rajab 1441 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sejatinya kita pada kesempatan kali ini membahas tentang tema menguak tabir kesyirikan. Akan tetapi karena ada sesuatu yang mendesak yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin, maka kita angkat tema akidah muslim terhadap penyakit mewabah. Akidah muslim terhadap penyakit mewabah. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barkah dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita akan membahas tema akidah muslim terhadap penyakit mewabah. Jika berbicara tentang akidah, berarti berkaitan dengan keyakinan. Karena akidah
diambil dari kata i'taqada ya'taqidu aqidatan. Dan aqidah asal katanya adalah ain, qaf dan dal yang menunjukkan kepada ar-rabtu bil ihkami wasyiddah, ikatan dengan kuat dan paten. Dan maknanya secara terminologi syariat adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki aw ar-raib. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka apa saja akidah, keyakinan seorang muslim terhadap penyakit mewabah, maka kita ingin bahas keyakinan seorang muslim terhadap penyakit mewabah. Yang pertama, keyakinan seorang muslim tentang penyakit mewabah itu sendiri. Tentang penyakit mewabah itu sendiri. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada istilah ta'un, dan juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada istilah al-auja'. Ta'un adalah al-maradul 'am al-muhlik, penyakit yang mewabah dengan luas dan membinasakan. Apakah dia sama dengan al-auja'? Artinya penyakit yang meluas dan mewabah dan juga membinasakan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Nah, timbul pertanyaan di sini. Apakah ta'un penyakit tersendiri ataukah tidak? Maka saya tidak ingin masuk ke dalam perkara itu, akan tetapi mau tidak mau kita harus mendudukkan apa itu penyakit ta'un dan apa itu penyakit yang mewabah dengan cepat yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan dia juga kedua-duanya membinasakan. Karena memang ada sebagian ulama yang membedakan antara penyakit ta'un dengan penyakit yang mewabah dengan cepat selain ta'un. Di antara ulama-ulama yang membedakan bahwa penyakit ta'un beda dengan penyakit mewabah dengan cepat adalah ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat, Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Mu'lim
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, dan ulama-ulama lainnya yang begitu banyak yang menyatakan bahwasanya ta'un adalah penyakit mewabah yang khusus, yang mewabah dengan cepat, meluas dan mematikan. Dan dia adalah khas, dan dia menghasilkan koreng-koreng, luka-luka yang ada pada kulit, terutama bagian-bagian siku-siku, seperti pada siku, pada pergelangan tangan, pada belakang telinga, pada lutut, pada mata kaki, di telapak kaki. Ini adalah penyakit ta'un. Jadi sebagian ulama ada yang mendefinisikan penyakit ta'un adalah penyakit mewabah dengan cepat, tetapi dia bagian yang khusus. Dia adalah penyakit khusus. Dan saya tambahkan keterangan tentang penyakit ta'un disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wa amma ta'unu fahuwa quruhun takhruju fil jasadi fatakunu fil marafiqi awil abati awil aidi awil asabi'i wasairil badan wa yakunu ma'ahu waramun wa alamun syadidun wa takhruju tilkal quruhu ma'a luhaib wa yaswaddu ma hawalaih aw yakhdharu aw yahmarru humratan banafsajiyan kadiratan wa yahsulu ma'ahu khafaqanul qalbi wal qai. Adapun ta'un ia adalah luka-luka yang muncul di tubuh dan lokasinya di siku, di ketiak, tangan, jari dan seluruh badan, disertai dengan bengkak dan sakit yang pedih. Luka-luka tersebut muncul bersama panas dan warna kehitaman di sekitar lokasi luka, atau menghijau atau memerah keunguan yang kehitaman, dan disertai jantung yang berdebar dan muntah-muntah. Ini adalah penyakit ta'un yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karenanya, menurut pendapat yang pertama ini berbeda dengan penyakit mewabah lainnya. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya segala macam penyakit mewabah yang mematikan, maka dia adalah ta'un. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama dan juga ahli bahasa. Di antaranya Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah, Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab. Kemudian juga Ibnul Mulaqqin di dalam kitab At-Tawdih, Al-Kirmani, ulama ini di dalam kitab Al-Kawakibud Darari, Imam Al-Qurtubi, Ad-Dawudi, Al-Fairuz Abadi dan Al-Aini. Ulama-ulama, Imam Ibnul Arabi juga menyebutkan tentang bahwa ta'un sama dengan al-maradul am al-muhlik, penyakit yang meluas dan membinasakan. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau seandainya kita melihat fatwa-fatwa para ulama di zaman sekarang, seperti misalkan Al-Syekh Al-Mufti Al-Allama Abdul Aziz Ali Syekh
ahli fatwa, ketua ahli fatwa dari kerajaan Arab Saudi, begitu juga Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, begitu juga ahli hadis di Masjid Nabawi, begitu juga Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Maka mereka semuanya berpendapat bahwa virus 2019 novel coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah termasuk ta'un. Termasuk ta'un. Begitu juga tulisan terakhir dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau menguatkan pendapat bahwasanya virus novel coronavirus 2019 yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah termasuk daripada penyakit ta'un dengan berbagai macam alasan. Satu, baik ta'un ataupun 2019 novel coronavirus ini adalah sama-sama penyakit yang mewabah dan tersebar secara umum. Yang kedua, bahwasanya penyakit ta'un sering disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebagai al-waba. Artinya wabah penyakit. Di dalam hadis ta'un Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafal al-waba. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal waba rijzun." Sesungguhnya wabah ini adalah siksa. Ahlakallahu bihil umama qablakum. Allah Subhanahu wa taala hancurkan umat-umat sebelum kalian. Wa qad baqiya minhu fil ardi syai'un yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Dan terkadang tersisa darinya di bumi sesuatu yang kadang datang dan kadang hilang. Fa idza waqa'a bi ardhin fala takhruju minha. Jika ada di sebuah daerah, jangan kalian keluar darinya. Wa idza sami'tum bihi fi ardhin fala ta'tuha. Dan jika kalian mendengar tentang wabah tersebut di sebuah tempat, jangan kalian datangi. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita katakan bahwasanya ta'un sama dengan penyakit mewabah yang cepat dan meluas serta mematikan. Sebab yang ketiga, kenapa penyakit ta'un atau COVID-19 ini kita ambil pendapatnya sama dengan penyakit ta'un, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan illat, sebab yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang pergi ke daerah ta'un, yang ada di sana hendaknya tidaklah keluar. Maka penyakit ini juga sama, bahkan diisolasi. Beberapa negara sudah mengisolasi daerahnya, yang di dalamnya tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh ke dalam. Dari sebab inilah disamakan. Allahu alam, yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi yang jadi ukuran kita adalah jika kita kuatkan pendapat bahwa COVID-19 sama dengan penyakit ta'un, maka akidah kita sebagai seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa penyakit ta'un dan penyakit mewabah adalah kiriman musuh-musuh kita dari bangsa jin. Kiriman musuh-musuh kita dari bangsa jin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Hancurnya umatku dengan ta'n, yaitu saling bunuh membunuh, dan ta'un dengan penyakit ta'un. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadza ta'nu qad 'arafna, fama ta'un?" Wahai Rasulullah, ini saling bunuh membunuh ta'n kita sudah tahu. Lalu apakah itu ta'un? Ta'un kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khazu a'daikum minal jinni wa fi kullin syuhada." Wa khazu artinya adalah ta'nun ghairu nafidh. Artinya lemparan. Lemparan musuh-musuh kalian dari bangsa jin, dan di setiap yang mati darinya adalah mati sebagai syahid. Ini akidah seorang muslim, bahwa penyakit ta'un, dan kalau kita ambil pendapat bahwasanya COVID-19 sama dengan penyakit ta'un, maka berarti dia adalah munculnya dari ini sebagai akidah seorang muslim. Begitu juga akidah seorang muslim meyakini bahwasanya penyakit ta'un dan penyakit mewabah, dan atas pendapat yang kita kuatkan COVID-19 adalah termasuk daripada siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau sisa siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat sebelum kita, yang terkadang datang dan terkadang hilang. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, "Inna hadzal waj'a rijzun aw 'adzabun aw baqiyatu 'adzabin 'udziba bihi unasun min qablikum." Sesungguhnya penyakit mewabah ini, termasuk ta'un, termasuk COVID-19 yang kita rajihkan pendapatnya bahwa dia sama dengan ta'un, bahkan ta'un masuk ke dalamnya, dia adalah siksa atau sisa siksa yang disiksakan kepada orang-orang sebelum kalian. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Rijsun ursila ala ta'ifatin min Bani Israel." Dia adalah siksa yang diberikan kepada sekelompok dari Bani Israel. Di dalam riwayat tambahan, "Thumma baqiya ba'du bil ardi fayadhhabul marratu wa ya'til ukhra." Kemudian siksa tersebut tetap di bumi setelahnya. Kadang dia muncul, kadang dia hilang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "At-ta'unu ayatul rizq. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadih." Yang artinya penyakit ta'un adalah siksa, tanda kekuasaan Allah yang berupa siksa. Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa kepada atau ujian kepada manusia-manusia dari hambanya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Itu keyakinan kita yang kedua. Jadi keyakinan kita yang pertama, bahwasanya dia adalah wa khazu a'da'ina minal jin. Dia adalah lemparan, kiriman dari musuh-musuh kita dari bangsa jin. Yang kedua akidah kita, bahwasanya itu adalah siksa yang Allah Subhanahu wa taala siksakan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian dia masih tersisa di dunia, kadang dia muncul, kadang dia hilang. Ini akidah yang kedua. Akidah yang ketiga kita, dan ini patut sangat diperhatikan oleh kaum muslimin
dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar benar-benar memperhatikan perkara ini. Yang ketiga akidah kita adalah bahwasanya kalau seandainya ada penelitian sebelum ini bahwa 2019 novel coronavirus disebabkan dari memakan binatang-binatang liar, kemudian ada virus di situ, kemudian setelah itu jadilah penyakit mewabah yang akhirnya disebut sebagai COVID-19, maka kita mempunyai akidah sebagai seorang muslim berdasarkan ayat dari Al-Quran bahwa penyakit-penyakit mewabah, baik itu yang sekarang ini yaitu corona COVID-19 atau sebelumnya flu burung atau sebelumnya SARS atau sebelumnya MERS atau sebelumnya cacar monyet ataupun TBC, difenteri, Ebola, penyakit-penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan, ya, maka kita sebagai seorang muslim memiliki akidah itu timbul dari maksiat. Itu timbul dari maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka ini adalah sebab ulah tangan kalian, dosa-dosa kita semua, dan Allah memaafkan yang begitu banyak atas dosa-dosa tersebut. Artinya apa? Apa yang kita hadapi sekarang itu adalah sudah banyak dimaafkan dari dosa-dosa kita. Apa yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari sedikit dosa yang sudah banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang sudah dimaafkan saja bahayanya seperti ini, bagaimana kalau seandainya Allah menyiksa dengan seluruh dosa-dosa manusia? Maka ahibati hafizakumullah taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dan kemudian disebutkan dalam hadis dosa tertentu penyebab, salah satu penyebab penyakit ta'un dan penyakit mewabah yang mematikan. Disebutkan satu dosa tertentu, yang mana hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah perbuatan fahisyah nampak pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Lihat ya, ini berarti salah satu penyebab tersebarnya penyakit mewabah yang mematikan dalam akidah, perspektif akidah seorang muslim adalah akibat dosa yang sangat spesifik, yaitu tersebarnya perbuatan fahisyah. Timbul pertanyaan sekarang, apa itu fahisyah? Maka Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan fahisyah adalah perbuatan zina dan segala macam yang mendekati perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 151. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, al-fawahish, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Al-fawahish jamak dari fahisyah, dan fahisyah adalah perbuatan keji seperti zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina,
sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi perbuatan zina dan jangan mendekati apalagi sampai mengerjakannya. Dan kalau seandainya kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan keji di zaman sekarang, maka kata orang Arab, hadits wala haraj. Ceritakan sesukamu. Sangat-sangat banyak. Di antaranya perbuatan-perbuatan fahisyah yang tersebar di tengah masyarakat di zaman sekarang, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya internet. Perbuatan-perbuatan fahisyah di dunia nyata, di antaranya perempuan-perempuan yang menjual dirinya di samping-samping jalan, dibiarkan, dianggap sebuah kebiasaan untuk jajan malam-malam bagi laki-laki berhidung belang, bermata jalang. Maka harus terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal dari mimbar ini kita bernahi mungkar agar bertaubat. Karena itu penyebab, menurut perspektif Islam, akidah kita, itu penyebab ta'un dan al-auja', penyakit-penyakit mewabah yang mematikan. Perempuan-perempuan baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, apalagi di dunia maya, perempuan yang tidak memakai pakaian, perempuan yang memakai pakaian yang ketat, perempuan yang memakai pakaian yang tipis, menerawang, terlihat bentuk tubuhnya dan kulit tubuhnya, bisa dinikmati oleh para lelaki, bahkan mungkin yang jenggotan-jenggotan. Di media-media sosial, melalui aplikasi-aplikasi yang nonton jutaan orang. Termasuk fenomena yang harus diangkat juga dan diingatkan adalah sebagian orang yang membuat konten-konten video fahisyah, keji, dikejikan oleh syariat dan oleh akal sehat manusia. Konten-konten video meskipun tidak sampai kepada konten porno, tetapi berbau-bau mesum. Ini haram hukumnya. Seorang laki-laki melakukan penipuan terhadap istrinya, kemudian mereka seperti bergaul di atas ranjang, dan itu divideokan, dan itu disebar, ditonton oleh jutaan manusia. Mereka dapat duit darinya. La haula wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda akan hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Beliau berkata, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam war rijal wan nisa qu'udun 'inda. Suatu saat beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada para lelaki, kemudian para perempuan di belakangnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Mungkin sebagian lelaki mengucapkan apa yang dia lakukan dengan istrinya di atas ranjang, maksudnya menceritakan kejadian di atas ranjang. Sekarang bukan cerita dengan omong, sekarang cerita dengan video. Orang peluk-pelukan, meskipun saya katakan tidak dengan telanjang bulat, tidak, tetapi seperti orang mau melakukan hubungan badan, dan itu divideokan dan itu disebar, nonton jutaan. Yang mempunyai konten dapat duit, dia ngais duit dari itu. Na'udzubillah. Wala'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Dan seorang perempuan mungkin memberitahukan apa yang ia lakukan dengan suaminya kepada saudari-saudari muslimah lainnya.
fa'arammal qaum, maka orang-orang pada terdiam, tidak berani ngomong. Lalu Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar sekali itu wahai Rasulullah. Mereka para perempuan melakukan sebagaimana yang kau sebutkan, menceritakan hubungan di atas ranjang mereka. Mereka para lelaki juga seperti itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Fa innama mithlu dzalika mathalu syaitan. Laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya seperti itu, seperti setan laki-laki. Wahai kaum muslimin yang membuat konten-konten video seperti itu, Anda disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai setan laki-laki. Bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Persis tidak? Persis. Ini harus amar nahi mungkar para ikhwan di tengah kaum muslimin. Harus bertobat, cabut itu video-video haram. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan itu termasuk di dalam ayat dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladhina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah." Surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan agar berita perbuatan-perbuatan keji tersiar di tengah kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Lihat, berkaitan mata rantai ayat satu dengan yang lainnya para ikhwan. Maka hati-hati, ini akidah yang ketiga seorang muslim dari perspektif Islam, akidah Islam tentang penyakit mawabah. Salah satu penyebabnya adalah seseorang berbuat dosa. Dosa yang spesifik adalah tersebarnya perbuatan fahisyah. Belum lagi fahisyah. Seperti misalkan berpacaran. Seperti misalkan berzina sebelum menikah. Na'udzubillah. Belum lagi fahisyah. Perempuan-perempuan berjilbab. Bergoyang-goyang dua jari. Memainkan aplikasi-aplikasi. Dan kadang-kadang yang memvideo adalah keluarga laki-lakinya, suaminya. Mana qawwamnya? Mana sifat kelaki-lakiannya? Bentuk tubuh istri Anda, anak perempuan Anda dijajakan, dilihat oleh laki-laki hidung belang, mata jalang. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian termasuk perbuatan fahisyah yang sekarang sudah dianggap biasa. Dahulunya kita gencar untuk bernahi mungkar akan hal tersebut. Nampaknya para laki-laki yang menyerupakan dirinya menjadi perempuan, baik itu bencong ataupun transgender. Apa beda keduanya? Bencong adalah laki-laki kekar yang tidak pantas untuk menjadi perempuan, tapi dia paksa dirinya untuk jadi perempuan. Sedangkan transgender adalah seorang laki-laki, kelaminnya laki-laki, kelaminnya zakar, tetapi ada Allah menguji pada dirinya bahwa ada semacam feminitas di dalam dirinya. Bahkan mungkin kalau dicek genetiknya, genetik feminin lebih kuat dibandingkan maskulin. Ujian bagi dia. Wallahi para ikhwah, saya sengaja menonton 2 video. Berdurasi hampir 1 jam lebih. Tentang 2 manusia transgender di Indonesia ini. Demi Allah, dia mengatakan, hati saya paling kecil sebenarnya mengakui ini adalah hanya sebatas
melampiaskan hawa nafsu. Saya tahu ini dosa. Saya sholat masih dalam keadaan laki-laki. Dan maka kalau seandainya saya mati, saya ingin implan saya dari payudara saya keluarkan. Diwafat, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati seperti laki-laki. Saya ingin. Cuma sekarang saya kena hawa nafsu. Lihat, sebenarnya hawa nafsu dia ngaku. Karena Rasul SAW mengatakan bahwa di dalam hati seorang mukmin itu ada wa'id. Ada hati kecil yang tidak pernah berdusta. Hati kecil seorang muslim tidak pernah berdusta. Dan itu mulai di zaman di negara kita, di televisi nasional mulai boleh keluar. Mulai boleh keluar makhluk-makhluk seperti itu. Dan saya katakan pada ikhwah, lihat kejinya. Semua orang yang homo, maka dia disebut oleh para ulama sebagai kaum al-mudabarah. Kaum mudabarah. Artinya kaum yang berhubungan pasti lewat dubur. Pasti. Absolutely. Tidak bisa tidak. Karena tidak ada lubang. Pedang dengan pedang tidak ada lubang. Kecuali lewat dubur. Alangkah kejinya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini kekejian. Ini perbuatan fahisyah. Dan saya nasihatkan kepada kaum muslimin, anak-anak kecil kita, penerus bangsa kita, jangan biarkan mereka menjadi laki-laki generasi-generasi alay, cucok, lemah. Seorang anak laki-laki SD umur mungkin 8, 9, 10 tahun, kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD mungkin. Kemudian menari dengan ataupun dancing dengan gemulainya. Kemudian orang tuanya yang berjilbab, kemudian tepuk-tepuk, menganggap itu sebagai sebuah prestasi. Wallahi itu fahisyah. Itu adalah perbuatan fahisyah. Itu bukan prestasi, itu dan sangat-sangat prestasi. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka cek orang-orang Anda wahai para lelaki. Cek orang-orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Itu semua tanggung jawab Anda. Tidak akan kita bisa masuk surga kecuali telah menyelesaikan urusan kita dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa mas'ulun anhum. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Perhatikan, cek anak-anak perempuan Anda. Jangan-jangan termasuk perempuan-perempuan yang bergoyang, memperlihatkan lekukan tubuhnya menggoyang, menggoda laki-laki, hidung belang, mata jalang. Di dunia nyata ataupun di dunia internet. Tanyakan kepada dia. Kalau seandainya tidak mau bertobat, ambil alatnya. Lebih baik Anda capek di dunia dibandingkan Anda capek di akhirat. Siksa Allah pedih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan seorang muslim. Yang ketiga. Yang keempat. Keyakinan seorang muslim tentang penyakit mewabah adalah baik ta'un ataupun kita katakan penyakit mewabah, dia adalah syahadah likulli muslim. Dia adalah mati syahid bagi setiap muslim dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun wa rijsun 'alal kafir." Penyakit ta'un
Dan kalau kita katakan tadi bahwa COVID-19 dia bagian dari penyakit mewabah yang mematikan dan termasuk di dalamnya ta'un. Itu adalah mati syahid untuk umatku dan kasih sayang dari Allah dan siksa atas orang-orang kafir. Kemudian dalil yang lain tentang hal ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'unu syahadatun likulli muslim." Penyakit ta'un adalah mati syahid bagi setiap muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, "Al-mat'unu syahid." Orang yang kena penyakit ta'un adalah mati syahid. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Tadi sudah kita sebutkan tentang keyakinan yang keempat bagi seorang muslim tentang penyakit ta'un dan juga masuk ke dalamnya penyakit mewabah COVID-19 sebagaimana yang kita kuatkan pendapatnya, bahwa penyakit ta'un adalah penyakit yang menyebabkan seorang muslim mendapatkan pahala mati syahid jika ia mati di atasnya. Dan dalil yang lain diantaranya juga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid." Tidaklah seorang hamba di dalam sebuah daerah terjadi di dalamnya penyakit ta'un, lalu ia berdiam di dalam daerah tersebut, tidak keluar dari daerah tersebut dengan bersabar dan berharap pahala, dan dengan meyakini bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un." Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani, lalu beliau memberitahukan kepadaku, "Kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Penyakit ta'un dan penyakit mewabah adalah siksa yang Allah utuskan kepada siapa yang dikehendakinya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rahmat untuk orang-orang beriman. Ma min 'abdin
yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithla ajri syahid. Tidaklah seorang hamba bertempat di sebuah daerah, terjadi di dalamnya penyakit ta'un, ia diam di dalam daerah tersebut, tidak keluar dari daerah tersebut dengan bersabar dan berharap pahala. Ia mengetahui bahwasanya tidak ada yang menimpanya kecuali yang telah dituliskan takdirnya oleh Allah untuknya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kemudian keyakinan yang kelima dari seorang muslim adalah bahwa penyakit apapun maka dia tidak akan mewabah dan menular dengan sendirinya. Penyakit apapun dia tidak akan mewabah dan menular dengan sendirinya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada adwa, penyakit yang ya'du, menular dengan sendirinya. Tidak ada perasaan bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Ini adalah keyakinan seorang muslim, bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid, Allah Subhanahu ayat 22, ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah maka tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini harus kita yakini dalam hati agar kita tidak juga terlalu berlebihan menghadapi penyakit ini. Sikap kehati-hatian diperbolehkan, seperti tidak sering bersentuh tangan, terutama dengan orang-orang yang terkena flu, batuk, dan semisalnya. Boleh berhati-hati. Tetapi kita harus tetap meyakini bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian keyakinan kita, tetapi jangan bermudah-mudah kemudian untuk berkumpul dengan orang-orang yang terkena ataupun sudah positif terkena penyakit COVID-19 ini. Kenapa? Karena nanti merusak akidah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Dan larilah dari orang yang terkena penyakit zazam. Penyakit zazam adalah penyakit lepra yang mewabah sebagaimana kamu lari dari singa. Ini hadis tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kenapa? Karena agar hati kita tidak bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, akidah kita tidak berubah, maka harus menjaga akidah tersebut dengan cara tidak meletakkan diri kita dalam posisi kita merasa was-was nantinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yuridu musihhun 'alal marid. Tidak boleh orang yang sakit dikumpulkan, didatangkan atas orang yang sehat. Makanya ahibati hafizakumullah taala, keluar fatwa dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang terbaru, bahwasanya diharamkan bagi yang sudah positif terkena COVID-19 untuk tidak mau diisolasi
di sebuah tempat yang khusus. Diharamkan. Harus dia diisolasi agar tidak mendatangkan kepada penyakit-penyakit kepada orang lain. Meskipun kita semua meyakini sekali lagi bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Keyakinan yang keenam, akidah seorang muslim terhadap penyakit mewabah, ini adalah keyakinan yang berkaitan dengan keimanan seorang muslim. Kalau tadi berkaitan dengan penyakit mewabah itu sendiri, ini berkaitan dengan keimanan seorang muslim. Seorang muslim yang beriman, maka dia percaya betul dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa apapun tidak akan pernah terjadi kecuali yang sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini menunjukkan ahibati hafizakumullah, kita sebagai seorang muslim meyakini betul bahwa apapun sudah ditakdirkan oleh Allah. La yughni hadar min qadar. Sikap hati-hati tidak akan bermanfaat di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengimani ini, kita tidak akan takut terlalu berlebih-lebihan dan kita tidak akan menganggap biasa terlalu meremehkan. Tetapi kita di antara rasa harap dan rasa takut, tidak akan takut terlalu berlebih-lebihan yang menyebabkan akhirnya merasa was-was, akhirnya depresi, akhirnya tidak bersandar kepada Allah, atau tidak meremehkan, tidak menjadikan kita menganggap enteng dan remeh. Tetapi kita harus meyakini anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang belum menimpamu tidak akan pernah mengena kepadamu karena memang belum takdirmu, dan apa saja yang sudah menimpamu tidak akan pernah meleset darimu karena memang sudah takdirmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa kalian di atas muka bumi atau pada diri kalian, kecuali semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Ya, yang Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballah maqadir al-khalaqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50.000 sana. Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah tertulis sebelum terjadinya. Hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang keenam. Kemudian keyakinan yang ketujuh diambilkan juga dari surah At-Taubah ayat 51. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kita. Maka harus kita yakini baik-baik wahai kaum muslimin. Anda tidak seperti orang kafir yang apabila tertimpa musibah, penyakit mewabah, mereka senantiasa tidak tahu kepada siapa meminta. Kita mempunyai penolong, yaitu Allah Jalla fi'ulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 107. Wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat 107.
jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, yaitu Allah. Harus kita yakini baik-baik. Penyakit mawabah ini yang saya dengar dari pemimpin daerah ini, bahwasanya tempat-tempat sudah ditiadakan, tidak boleh dikunjungi, sekolah-sekolah mungkin sudah diliburkan, dan semisalnya. Silakan cek beritanya masing-masing. Saya takut salah menyampaikan. Itu semua adalah sebab-sebab yang boleh kita ambil. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada yang mengangkat musibah ini kecuali Allah Jalla fi'ula. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Yusibu man yasha min ibadih. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Kalau kita tahu bahwasanya tidak ada yang mengangkat keyakinan kita dari perspektif akidah seorang muslim, keyakinan kita bahwa wabah penyakit ini tidak ada yang mengangkat kecuali Allah Jalla fi'ulah, maka banyaklah berdoa kepada Allah. Siapa tahu di antara kalian ada wali-wali Allah yang apabila berdoa kepada Allah sambil bersumpah kepada Allah, la abarrah man aqsama 'ala Allah la abarrah. Siapa yang berdoa sambil bersumpah kepada Allah dengan cara mengucapkan, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, angkat penyakit mawabah ini. Dan dia kekasih Allah, dia hamba Allah, dekat dengan Allah, wali Allah, maka niscaya Allah akan kabulkan. Maka perbanyak doa tadarru'. Ya, saya kemarin membaca perkataan sangat menarik. Inna ashqal ashqiya, orang yang paling hina adalah alladzi ya'sillaha fi zamanil bala, yang malah bermaksiat kepada Allah saat musibah melanda. Orang paling sengsara, paling hina adalah orang yang bermaksiat kepada Allah di zaman bala, di zaman penyakit mawabah, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a la yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa bermanfaat atas bala yang belum turun, dia akan ditahan oleh doa. Dan atas musibah yang sudah turun, dia akan cepat diangkat oleh doa tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sebagian melemahkannya, faya'talijani, dua-duanya saling dorong-mendorong. Antara musibah, bala dengan doa, saling dorong-mendorong. Maka angkat tangan, terutama di sepertiga malam terakhir, terutama kemudian di waktu-waktu mustajab, saat sujud sebelum salam, antara azan dan iqamah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengangkat penyakit mawabah dengan cepat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, wa in yamsakasallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan yang kedelapan bagi seorang muslim adalah bahwasanya apabila ada keadaan genting, maka perteballah takwa kepada Allah. Karena takwa yang akan menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 tadi, lanjutannya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Bukan hanya bertawakal kepada sebab. Sebab adalah sebab. Tetapi yang menjadikan sebab itu bermanfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Ahzab, semua faksi kekafiran, kemusyrikan mau menggempur kota Madinah, dan fi'lan benar menggempur kota Madinah. Rasulullah SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-9. Yang terakhir, bukan yang paling akhir, bahwasanya keyakinan kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi penyakit mewabah, termasuk di dalamnya COVID-19 ini, kita melaksanakan berbagai macam zikir-zikir syar'i. Baik itu untuk tindakan preventif, pencegahan sebelum terjadi, dan tindakan kuratif, pengobatan setelah terjadinya. Di antara bacaan-bacaan tersebut adalah seseorang mengucapkan zikir pagi 3 kali dan zikir sore 3 kali. Bismillah, alladzi la yadhurru ma'a ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, maka lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Tidak akan menimpanya musibah mendadak, bala, wabah mendadak sampai di waktu pagi. Siapa yang membacanya di waktu pagi 3 kali, tidak akan menimpanya musibah mendadak sampai di waktu sore. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk di dalamnya adalah berdoa, meminta perlindungan dari musibah yang sulit, bala yang mewabah. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ta'awadhu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Aku berlindunglah kepada Allah dari bala yang sulit, penyakit yang menghinakan, takdir yang buruk, dan musuh yang mengalahkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Kemudian termasuk bacaan yang bisa menjaga kita adalah bacaan ketika doa ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang keluar rumah membaca hal tersebut, maka faqad hudita wa kufita wa wuqita, telah diberi petunjuk engkau, telah dicukupkan engkau, telah dijaga engkau. Ini 3 amalan. Kemudian juga jangan lupa membaca doa zikir pagi. Doa ketika pagi, yaitu meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan, al-afiyah. Makanya kita mengatakan sehat wal afiyah. Afiyah lebih umum daripada sehat. Kenyamanan hati, ketentraman hati, kenyamanan jiwa, kesehatan badan. Maka silahkan hafal zikir pagi, yaitu dengan membaca dan zikir sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika nughtal min tahti. Maka silahkan dibaca doa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk
dari hal yang mencegah datangnya wabah virus, yaitu menutup bejana-bejana. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghattul ina wa auqus siqa. Tutuplah bejana-bejana, tutuplah tempat-tempat minum. Sesungguhnya di dalam setahun ada sebuah malam yang turun wabah penyakit. La yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita'un aw siqa'in laysa alaihi wiqa'un illa fihi min dzalikal waba. Tidaklah wabah tersebut melewati sebuah bejana yang tidak tertutup, sebuah tempat minum yang tidak tertutup, kecuali akan turun wabah tersebut. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah seseorang banyak-banyak beramal saleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan baik menjaga dari keburukan-keburukan yang mematikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang terakhir, amalan agar terjaga dan terhindar dari penyakit yang mewabah, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Salat malam, bangun tahajud. Hentikan. Sebagian orang-orang yang begadang dengan gadgetnya, wajahnya bersinar gara-gara handphone, bercahaya gara-gara handphone sampai jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam. Maka bangunlah, bangun malamlah. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu da'bus salihin, sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah, sesungguhnya bangun malam adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatum anil itsm, dan menghapuskan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda'i min anil jasad, dan mengusir penyakit dari tubuh. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau tanya, apakah perbuatan keji dan mungkar boleh apa ini? Tidak jelas pertanyaannya. Tulisannya tidak jelas. Apakah apabila COVID-19 termasuk ta'un, maka kita boleh berdoa meminta berharap mati disebabkan penyakit tersebut karena syahid bagi setiap muslim? Maka jawabannya tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berangan-angan mati. Karena bagi seorang muslim, hidup adalah menambah untuk amal saleh. Hidup bisa beristighfar, hidup bisa seseorang meminta ampun untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait ada hadis tentang wabah yang ada di sebuah daerah. Kalau ada di dalam daerah itu jangan keluar, kalau di luar jangan masuk daerah itu. Bagaimana dengan orang yang masuk dan keluar daerah yang ada wabah itu karena untuk silaturahim atau mencari nafkah atau hajat-hajat lainnya? Apakah tetap tidak diperbolehkan? Maka jawabannya iya, tetap tidak diperbolehkan. Kalau seandainya sudah misalkan di zaman sekarang diisolasi, tempat tersebut benar-benar sudah positif penyebaran penyakit mewabah COVID-19, diisolasi. Sedangkan kan ibu kota kita belum ada itu. Maka diisolasi, baru setelah itu tidak boleh lagi. Yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Saat kita berkata Isra Mi'raj, dalil bahwa Allah di atas langit. Dia bilang, bagaimana dengan nabinya yang bertemu Allah di Bukit Tursina, yakni seakan menurut dia Allah tidak di atas langit dan dengan bertemu dengan Nabi Musa. Bagaimana jawabannya? Saya nasihatkan para ikhwah, untuk perkara Allah di atas, sudahlah tutup buku. Ya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ente mau apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan saya nasihatkan jangan banyak nonton syubhat. Ustaz syubhat tinggalkan walaupun dia punya jutaan followers. Ente tinggalkan ayat, hadis Rasul, ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, para tabi'un tabi'in, akidah imam yang 4, kemudian syubhat hanya dengan syubhat ustaz masyhur. Tinggalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya tidak ingin menjawab dulu permasalahan ini karena dicari-cari selalu ada syubhat. Sedangkan kita beragama tidak seperti itu. Anda beragama bukan menjawab syubhat. Anda beragama meyakini Al-Quran, hadis Rasul. Selesai. Itu yang dituntut dari Anda. Tidak. Anda bisa menjawab syubhat, tidak bisa menjawab syubhat, maka bukan urusan. Tidak berdosa. Nggak jawab syubhat. Paham tidak? Sebutkan perkataan para sahabat yang meyakini Allah di mana-mana. Sebutkan perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Allah di mana-mana, sebutkan. Tidak akan pernah Anda dapatkan. Apakah itu tidak cukup? Kemudian pergi kepada syubhat. Jangan sering-sering nonton syubhat. Saya ingin memperbaiki dulu tata cara beragama. Sebagian orang mengira kalau bisa jawab syubhat itu ilmiah. Enggak. Yang ilmiah itu apabila Anda bisa berdalil dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Itu ilmiah. Itu akidah dibangun di atasnya. Jangan dibangun di atas bisa menjawab syubhat. Paham ini para ikhwah? Saya nasihatkan jangan nonton syubhat. Suka banget nonton syubhat, nggak bisa jawab, gilir nggak bisa jawab, ustadznya yang kena. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan jawab pertanyaan ini. Kenapa? Bukan tidak bisa menjawab syubhatnya. Tetapi saya ingin mengajarkan, Anda beragama sesuai dengan Al-Quran hadis. Cukup. Tinggalkan ustaz-ustaz syubhat. Apakah mati syahid dalam penyakit mewabah sama dengan mati syahid? Sebutkan keyakinan yang disebutkan oleh orang ini sesuai dengan Al-Quran hadis, sesuai dengan keyakinan Nabi, sesuai dengan keyakinan para sahabat, salafus saleh, imam yang 4. Ada yang berkeyakinan seperti ini? Cukup bagi kita, sudah selesai. Ya, ini para ikhwah. Apakah mati syahid dalam penyakit mewabah sama dengan mati syahid saat jihad? Iya, semua yang disebutkan sebagai mati syahid maka dia sama dengan mati syahid saat berjihad. Yang dimaksud kita mendapatkan pahala syahid ketika kita mati di dalamnya, apakah kita mendapatkan pahalanya saja ataukah kita juga mendapatkan keutamaan mati syahid seperti terhindar dari siksa kubur? Sama semuanya. Bolehkah kunut nazilah alasannya karena virus corona? MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa untuk dianjurkan bagi para imam jika memang daerah tersebut tersebar virus corona, maka agar bisa berkunut nazilah. Dan ini khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i mengatakan illatnya adalah penyakit mewabah. Bahkan dan itu adalah suatu kegentingan, maka boleh kita untuk minta berdoa kepada Allah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di zaman beliau terjadi beberapa kali penyakit mewabah, tetapi belum ada Nabi Muhammad SAW mencontohkan kunut nazilah. Ala kullin khilaf di antara para ulama, maka siapa yang mengikuti salah satu pendapat di antaranya, maka perkara itu adalah perkara yang tidak terlalu diperlukan untuk berdebat panjang lebar di dalamnya. Wallahu a'lam. Saya berkenalan dengan akhwat di sosial media. Salah ini. Dan dia sudah mengaji. Akhwat sudah ngaji, nggak mungkin kenalan. Kami berniat menikah. Ini baru boleh. Betul. Saya sudah melihat muka dia ketika tidak memakai cadar.
bagaimana hukumnya Ustadz? Apa hukum yang ditanyakan, hukum apanya nih? Hukum melihat dia tanpa cadar, atau hukum berkenalannya, atau hukum menikahnya? Mana yang nanya? Maka jawabannya, kalau sana yang ditanya adalah hukum melihat dia tanpa cadar, boleh karena ingin menikahinya. Kalau yang ditanyakan bagaimana hukum kami mau menikah, boleh juga. Kalau seandainya ditanyakan hukum berkenalan, maka jawabannya tidak boleh kecuali dengan melalui mahramnya. Dan bagaimana kalau kami bukan jodoh? Apakah saya dosa karena sudah bertukar foto? Ini haram. Tukar foto. Ya, ini bukan akhwat ngaji tukar foto. Akhwat ngaji tidak tukar foto. Akhwat ngaji adalah yang mengatakan kepada laki-laki yang ingin menikahinya, datangi dan maju kepada orang tuaku, melamarlah di hadapan mereka. Nah, itu baru akhwat ngaji. Akhwat ngaji tukar foto. Adapun kalau seandainya bukan jodoh, apakah saya, dan bagaimana kalau kami bukan jodoh, apakah saya dosa karena sudah bertukar foto? Maka jawabannya para ikhwah, tidak pantas seorang yang sudah belajar agama Islam untuk bertukar-tukar foto. Yang pantas adalah dia mencari data yang valid dari keluarganya, dari mahramnya, dari bapaknya, kakak laki-lakinya, paman laki-lakinya, dan semisalnya. Allahu a'lam. Dan foto perempuan bisa mendatangkan godaan. Kalau tidak jadi nih seperti ini, kalau tidak jadi, maka fotonya akan disimpan oleh laki-lakinya. Bahkan kadang-kadang dikoleksi. Bahkan ada sebagian ustadz disebut Abu Nazar. Ya, Abu itu artinya suka menazar perempuan. Tidak nikah-nikah. Kerjanya cuma nazar. Ustadz Abu Nazar. Ini hati-hati Ustadz begini. Ya. Bagaimana penanganan korban penyakit wabah? Bagaimana penanganan korban mungkin ya, penyakit wabah itu jika meninggal? Apakah diperbolehkan oleh syariat jika dibungkus dengan plastik saat dimakamkan? Nah, ini perlu fatwa, saya tidak bisa menjawab. Tanyakan kepada ahli fatwa yang lebih dalam ilmunya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.